أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Katuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pagi teman-teman. Insyaallah. Semangat insyaallah. Untuk kali ini izinin saya untuk sedikit bercerita. Ketika zaman dahulu ada seorang raja. Raja ini ngeliat ada anak muda yang lagi nyantui gitu ya, yang lagi nyantui di bawah pohon, lagi berbaring gitu, di bawah pohon yang rindang. Setelah diliatin sama si raja, terus pemuda ini bangkit gitu ya dari berbaringnya, terus dia ngambil tas, terus dari tas itu dia ngambil roti segenggam, roti kering. Udah gitu roti kering ini sama pemuda ini dicelupin ke air sungai yang ada di depannya gitu. Udah gitu dia makan, terus dia ambil minum dari sungai itu juga. Setelah dia makan, dia minum, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan ekspresi yang sangat excited gitu ya. Dia ngucapinnya. Makanya ngebuat si raja ini bingung gitu. Kenapa bisa cuman makan roti kering, dicelupin ke air, terus dimakan, tapi dia bersyukur dengan ekspresi yang sangat luar biasa gitu. Penasaran lah si raja ini. Lalu raja ini, wahai raja, bagaimana jika raja ini makan suatu makanan, tapi makanan itu nyangkut di kerongkongannya raja gitu, nggak bisa keluar kecuali dengan minuman, dengan satu teguk air minum yang raja harus beli dengan harga setengah dari kerajaan tuan raja. Bagaimana? Ya saya bakal, kata si raja ya saya bakal ngelakuin itu gitu. Saya bakal rela ngebeli walaupun harganya memang harus setengah dari harta kerajaan gitu. Lalu kata si pemuda, wahai raja, bagaimana kalau misalkan minuman yang raja minum itu nggak bisa keluar lagi gitu, kecuali dengan setengahnya lagi harta kerajaan yang raja punya gitu. Terus kata si raja, mana mungkin saya kuat menahan rasa sakit, gak bisa buang air kecil gitu. Pasti saya akan membelinya dengan setengah hartanya lagi kerajaan saya. Langsung kata si pemuda ini, berarti kekayaan yang raja punya gak sebanding dengan nikmat yang saya rasakan gitu ya. Nikmat yang Allah beri ke saya. Karena saya sama Allah itu dikasih naungan dari pohon itu gratis, roti gratis, air minum gratis. Makanya gak sebanding dengan kekayaan raja gitu. Kekayaan raja ini gak sebanding juga dengan seteguk air putih itu. Makanya karena apa? Karena kekayaan
yang hakiki itu teman-teman bukan terletak pada harta yang kita punya, tapi kekayaan itu letaknya adalah di hati kita gitu. Bagaimana kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita milikin sekarang, bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang udah Allah berikan sama kita. Gak harus yang kita punya mobil, gak harus yang kita punya rumah bagus gitu. Tapi bagaimana dengan apa yang kita punya itu kita bisa ngungkapin rasa syukur itu lebih daripada orang-orang yang Allah beri bekal yang lebih gitu ya daripada kita. Dan baru-baru ini juga saya mendapat tamparan, teguran gitu ya dari perkataannya Ustaz Saiful gitu. Ketika beliau bilang kita ini jangan bekerja untuk mencari bekal, tapi kita harus memanfaatkan bekal yang Allah berikan untuk bekerja gitu ya. Ya kadang ketika saya punya banyak amanah gitu ya, kadang saya ngerasa feedbacknya apa gitu. Feedbacknya apa? Oh ternyata yang kayak gitu itu gak benar gitu ya. Ketika antum semua punya bekal, antum semua Allah kasih kelebihan, makanya kelebihan itu harus teman-teman manfaatin gitu. Bukannya kita bekerja itu untuk mencari bekal, tapi kita jadikan bekal yang Allah berikan untuk bekerja gitu. Karena rezeki itu udah Allah atur gitu ya untuk kita. Jadi gak perlu kita lagi istilahnya mencari bekal gitu. Dan bekal ini gak cuman berupa harta gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman punya Allah kasih gitu ya kelebihan di suatu bidang tertentu, atau misalkan Allah kasih teman-teman kelebihan, nah manfaatkan kelebihan yang Allah beri itu untuk kita bekerja juga kepada Allah gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.